Pemirsa, lagi-lagi seorang anak usia 12 tahun jadi korban penyiksaan setelah dituduh mencuri. Kali ini menimpa seorang remaja bawah umur di Bolang Mongondo Timur, Sulawesi Utara. Ia diikat oleh seorang pengusaha tambang yang ilegal, lalu diceburkan ke kolam ikan setelah korban mengaku mencuri uang. 55 juta. 55 juta? Itu kapan itu? Belum lama ini. Bocah ini hanya bisa pasrah saat tertangkap oleh seorang bos tambang di Desa Lanut, Kecamatan Modayak, Kabupaten Bolang Mongondo Timur. Kebiadaban Ali Kenter dimulai saat ia mengikat anak berinisial RPM yang berusia 12 tahun dengan tali. Saat RPM diinterogasi dengan semena-mena, terlihat kaki bocah itu ditarik-tarik. RPM pun mengaku sudah beberapa kali mencuri uang Ali Kenter bernilai 20 hingga 55 juta rupiah. Ali Kenter bersama dua anak buahnya lalu menyeret RPM hingga kepala bocah itu terbentur pinggiran beton. Ali Kenter dan gerombolannya terus menyeret kaki RPM hingga bocah itu terbentur berkali-kali di anak-anak tangga beton dan terus diseret hingga ditenggelamkan di kolam ikan. Tinggal soalnya enggak? Masih ada, enggak. Berapa puluh juta lepangan di situ? Yang begini, 20 lebih. Mengaku dari mana itu aja? Berapa banyak itu? Keluarga korban pun marah saat mendapati RPM dalam kondisi babak belur. Mereka menyadari anaknya mencuri namun tak terima anaknya disiksa oleh Ali Kenter. Keluarga korban Datuk Moko Ago lalu melaporkan Ali Kenter Sabtu 14 Desember. Tak lama Ali bersama Alfian Timbuleng dan Randy Moko Ago ditangkap lalu ditetapkan jadi tersangka penganiayaan terhadap anak. Saat mendengar pelaku ditangkap, keluarga korban pun mengamuk. Masih ada, Pak kita masih ada, Pak. Keluarga mengamuk karena kekejaman Ali Kenter terhadap korban sudah melebihi batas kemanusiaan. Dan kemudian pelaku langsung mengambil tali gorden dan kemudian membawa korban ke gazebo. Sesampainya di gazebo, pelaku langsung mengikat korban dengan tali gorden kedua tangannya dan kedua kakinya dan dibantu oleh lelaki Alfian Timbuleng. Dan kemudian digantung kaki di atas dan tangan di bawah, digantung di tiang balak rumah. Setelah itu pelaku mengambil sendal dan digunakannya pada waktu itu dan langsung ditamparkannya ke bagian diri korban, tepatnya di bagian tangan pada diri korban. Dan juga pada saat itu pelaku mengambil sangkur dengan maksud menakut-nakuti korban agar korban mengakui akan perbuatannya mencuri uang dan juga mengumpulkan gagang sangkur ke bagian kepala diri korban dengan kaki hingga mengena di bagian pintu belakang dari diri korban. Kemudian pelaku membuka tali gorden yang diikat di batang balak rumah dan kemudian didorong ke kolam yang berada di depan rumah Bomil di Desa Lanut, Kecamatan Modayak, Kabupaten Bolting. Setelah itu pelaku lelaki Ali Jindang alias Alken mengambil korban yang berada di kolam dan kemudian menganiaya lagi dengan cara menampar dengan tamparan tangan terbuka hingga mengena di bagian pipi wajah diri korban. Setelah itu korban diperintahkan oleh lelaki Ali Jindang alias Alken untuk digantikan baju yang telah basah. Dan kemudian korban duduk di lantai dekat dengan pelaku dan pelaku menanyakan agar uang yang dicuri dari korban agar dikembalikan. Dan kemudian pelaku langsung melakukan penganiayaan lagi dengan menggunakan tendangan kaki hingga mengena di bagian pinggul dan samping kepala kanan. Orang tua korban sendiri bekerja di rumah Ali Kenter. Saat peristiwa penyiksaan, orang tua korban mencoba menyelamatkan RPM namun dihalang-halangi oleh Ali Kenter. Ali Kenter mengancam orang tua korban untuk tidak meninggalkan rumah Ali sampai orang tua korban mengganti seluruh uang yang dicuri oleh anaknya itu.
Pada Sabtu pagi, orang tua korban dan korban berhasil kabur, lalu melaporkan kekejaman Ali Kenter ke polisi. Dari Bolaang, Mongondo Timur, Sulawesi Utara, Rifandi Kamaru, TV One mengabarkan.